Persiapan skuad Como untuk menghadapi Napoli dalam laga perempat final Coppa Italia. Pertandingan yang dinanti-nanti ini akan berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona pada hari Selasa pukul 21 waktu setempat. Pemenang dari pertandingan ini sudah ditunggu oleh Inter Milan di babak semifinal dengan format 2 leg. Cesc Fabregas, pelatih dari Como, menegaskan bahwa timnya akan menghadapi laga krusial ini dengan sikap dan fokus yang konsisten. Kami akan memasuki pertandingan ini dengan mindset yang biasa kami terapkan, penting untuk tetap tajam, ujar Fabregas. Pada pertemuan terakhir mereka di ajang Serie A, kedua tim berbagi poin dalam hasil imbang 0-0 yang menjadi pencapaian positif bagi Como. Meski pertandingan ini akan langsung diakhiri dengan adu penalti jika berakhir imbang selama 90 menit, Como tetap optimis. Namun, mereka harus berjuang tanpa kehadiran Asane Diao yang masih cedera. Fabregas mungkin akan melakukan beberapa rotasi skuad untuk mengatasi tantangan ini. Como datang dengan catatan manis setelah mengalahkan Lazio 3-0 dan Torino 6-0, sebelum memastikan tempat di perempat final dengan kemenangan 3-1 atas Fiorentina. Sayangnya, mereka hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol melawan Atalanta, ketika Marco Carnesecchi sukses menepis penalti dari Nico Paz. Sementara itu, jadwal mereka dengan Milan pekan lalu harus ditunda karena pembukaan acara Olimpiade musim dingin di San Siro. Kesempatan ini memberi waktu tambahan bagi skuad Como untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di Naples. Fabregas dan punggawannya bertekad memberikan yang terbaik demi mengukir sejarah di Coppa Italia. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menargetkan untuk kembali bermain dalam laga bertajuk Derby d'Italia menghadapi Juventus di pertengahan Februari. Pemain internasional Turki tersebut memberikan kepastian ini saat menyapa para penggemar di luar pusat latihan Appiano Gentile, di mana ia menegaskan bisa pulih tepat waktu untuk laga besar pada 14 Februari mendatang. Meskipun harus absen dalam perjalanan tim ke markas Sassuolo akhir pekan ini, Hakan Calhanoglu dijadwalkan akan mulai kembali berlatih bersama seluruh anggota skuad lainnya di bawah arahan pelatih Christian Cifu pada pekan depan. Kehadiran sang playmaker di lini tengah sangat krusial bagi skuad asuhan Cifu, terutama dalam mengatur ritme permainan serta memberikan kontribusi gol penting demi menjaga persaingan memperebutkan gelar juara musim ini. Mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut telah menjadi sosok pemimpin yang tak tergantikan, sehingga kembalinya sang pemain dari cedera akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim Nerazzurri tersebut. Pihak medis klub terus memantau proses pemulihan sang pemain berusia 32 tahun itu setiap harinya, guna memastikan kondisi fisiknya benar-benar bugar sebelum diturunkan dalam pertandingan yang diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi. Dengan persaingan di papan atas klasemen yang semakin ketat, kembalinya jimat lini tengah Nerazzurri ini menjadi angin segar bagi tim dalam upaya mempertahankan performa positif mereka di kompetisi domestik. Para pendukung setia Nerazzurri pun sangat menantikan aksi sang kapten timnas Turki tersebut untuk mengawal barisan tengah tim dalam upaya menaklukkan rival abadi mereka di Stadion San Siro pekan depan. Striker asal Prancis Christopher Nkunku di AC Milan menegaskan bahwa meninggalkan Rossoneri dalam bursa transfer Januari lalu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Mantan bintang PSG ini juga menyebut bahwa peran baru Zlatan Ibrahimovic sebagai penasihat klub tidak banyak mengubah karakter sang legenda. Nkunku, yang secara permanen bergabung dengan Milan dari Chelsea pada musim panas lalu, sempat mengalami kesulitan beradaptasi di San Siro. Terlepas dari awal yang sulit, kini Nkunku menunjukkan performa gemilang dengan torehan 1 gol setiap 63 menit di Serie A sejak mencetak 2 gol ke gawang Verona pada akhir Desember. Saya benar-benar senang, tapi tujuan saya sekarang adalah berada dalam kondisi terbaik, ujar Nkunku kepada Gazzetta. Ia menyadari bahwa persiapan pramusim yang terlewat akibat ikut serta dalam latihan pramusim Chelsea mempengaruhi performanya pada awal musim. Namun, ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama musim depan. Di tengah tantangan tersebut, pikiran untuk meninggalkan klub tidak pernah menghampirinya. Nkunku menegaskan bahwa meskipun rumor transfer sempat santer, dirinya tetap fokus untuk menunjukkan performa terbaik bagi Milan. Ia merasa yakin dengan kemampuannya dan yakin bahwa waktu dan kondisi akan membuktikan nilainya di lapangan. Pelatih Milan, Max Allegri, sempat mengingatkan Nkunku untuk lebih banyak tersenyum, sebuah saran yang disambut positif oleh sang striker. Dengan lebih banyak senyum dan cara pandang yang positif, ia merasa segala sesuatunya menjadi lebih baik, terutama saat Milan fokus untuk meraih tiket Liga Champions dan menghadapi partai derby yang dinantikan. Mengomentari sosok Ibrahimovic, Nkunku melihat tidak banyak perubahan dari mantan rekan setimnya di PSG itu. Meskipun kini Ibra mengenakan jas alih-alih sepatu bola, semangat dan karakternya tetaplah sama. Dia tetap memiliki keinginan kuat untuk menang, kenang Nkunku. Juventus kini tengah berada dalam situasi menegangkan terkait masa depan striker andalan mereka, Dusan Vlahovic. Direktur klub, Marco Ottolini, mengungkapkan bahwa Bianconeri masih berusaha keras untuk memperpanjang kontrak pemain asal Serbia tersebut. Namun, prediksi berbeda datang dari pelatih kebugaran tim nasional Serbia, yang memandang Barcelona sebagai tujuan berikutnya bagi sang striker. Kontrak Vlahovic yang menyisakan kurang dari 6 bulan di Allianz Stadium menjadi sorotan utama.
Negosiasi perpanjangan kontrak terhenti sejenak karena Vlahovic dikabarkan enggan menurunkan gaji sebesar 12 juta euro per tahun yang saat ini diterimanya. Meski Vlahovic absen sejak Desember akibat cedera, ia diperkirakan akan segera kembali beraksi bulan depan. Keberadaan Vlahovic di tim tetap terasa, terlihat saat ia ikut merayakan gol penyama kedudukan Pierre Kalulu melawan Lazio. Ottolini, berbicara kepada Sky Sport Italia, menyatakan bahwa pembicaraan dengan Vlahovic akan terus berlanjut dan masih terbuka untuk solusi di masa depan. Di sisi lain, Dusan Ilic, pelatih kebugaran timnas Serbia, memprediksi sang striker akan merapat ke Barcelona di musim panas mendatang, meski sebelumnya Vlahovic sempat tertarik untuk bergabung dengan Atletico Madrid sebelum akhirnya memilih Juventus. Ketertarikan tidak hanya datang dari Barcelona, tetapi juga klub-klub besar lainnya seperti Milan dan Bayern Munich, yang menjadikan situasi ini semakin menarik untuk ditunggu. Bagaimana akhir dari saga ini? Hanya waktu yang dapat menjawab. Gelandang Newcastle United, Sandro Tonali, dikabarkan telah membuka peluang untuk kembali berkarier di Italia pada musim panas mendatang. Tonali merupakan salah satu gelandang yang penampilannya paling menonjol di Premier League. Ia dikenal sebagai sosok pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan, cerdas, dan memiliki kemampuan untuk mengontrol tempo permainan. Namun, terlepas dari penampilan apiknya bersama Newcastle United, masa depannya di St. James Park belakangan ini mulai dipertanyakan. Sejumlah klub Inggris seperti Manchester United, Arsenal, dan Manchester City dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkannya di musim panas mendatang. MU menjadi klub paling agresif karena mereka ingin melakukan perombakan di lini tengah seiring dengan kepastian kepergian Casemiro dan masa depan Manuel Ugarte yang masih abu-abu. Selain Tonali, MU juga mempertimbangkan untuk mendatangkan Carlos Baleba, Elliot Anderson, dan Adam Wharton. Kabarnya, MU akan berusaha untuk mendatangkan dua gelandang baru. Meskipun klub-klub Premier League menawarkan kekuatan finansial dan eksposur global, namun sang pemain kabarnya memiliki pilihan berbeda. Menurut laporan Talksport, ia dikabarkan lebih tertarik untuk kembali berkarier di Italia. Kembali ke tanah kelahirannya akan membuat dirinya bisa kembali ke dunia sepak bola yang sudah sangat familiar bagi dirinya. Bahkan, kualitasnya terbukti cocok dengan tuntutan taktik liga tersebut. Juventus kabarnya tertarik untuk mendatangkannya. Meski demikian, Newcastle tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya dalam waktu dekat. Sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang dan The Magpies kabarnya hanya akan mempertimbangkan tawaran antara 80 juta pound dan 100 juta pound. Direktur olahraga Lazio, Angelo Fabiani, konfirmasi gelandang Inter Milan sangat ingin pindah ke timnya pada Januari. Pernyataan ini merujuk pada Davide Fratesi. Angelo Fabiani berbicara selama konferensi pers presentasi untuk beberapa pemain baru klub. Dirinya merenungkan jendela transfer musim dingin Lazio dan mengakui adanya peluang nyata yang melibatkan satu penggawa Nerazzurri. Kami telah mengidentifikasi seorang pemain dari Inter Milan yang juga ingin datang ke sini tanpa menyebutkan nama. Namun, pada akhirnya hal itu tidak memungkinkan terjadi, ujar Fabiani. Dirinya menambahkan bahwa pihak Lang Ibu Kota sebenarnya bisa dengan mudah mendukung kesepakatan pinjaman. Terutama dengan kewajiban untuk membeli secara permanen, namun setiap klub memiliki strategi transfer masing-masing. Pernyataan tersebut selaras dengan laporan sebelumnya bahwa Davide Fratesi merupakan target serius mereka. Meskipun pada akhirnya pihak manajemen Rossoneri menolak untuk membuka negosiasi untuk kepindahan tengah musim tersebut. Pemain berusia 26 tahun tersebut sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Nottingham Forest di Inggris. Namun, gelandang kelahiran Roma itu akhirnya tetap bertahan di kota Milan hingga bursa transfer berakhir. Inter Milan dikabarkan tidak dapat menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut gelandang milik Liverpool, Curtis Jones. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pintu keluar bagi sang pemain akhirnya tertutup. Pelatih Christian Chivu masih butuh kedalaman skuad di lini tengah mereka. Oleh karena itu, mempertahankan penggawa tim nasional Italia tersebut menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas komposisi tim.